ingin kelihatan status sosialnya bagus, keluarganya baik-baik, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lingkungan ketika mereka dibesarkan seperti itu, ya. Oke, boleh next slide. Oke, boleh next. Iya, terima kasih. Iya, ini ya sampai sini saja, terima kasih. Jadi ciri-ciri khusus baby boomer adalah mereka ini anti peperangan, anti pemerintah, rata-rata menganggap bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka terbiasa harus bekerja keras sekalipun di kondisi yang sangat sulit. Lalu mereka itu menjunjung kesetaraan hak dan kesempatan. Mereka sangat setia kepada keluarga, mereka sangat menghargai ya, karena itu zaman-zaman di mana banyak orang kehilangan keluarganya. Mereka optimis, ambisius, mereka fokus terhadap bagaimana mengembangkan diri mereka, dan mereka juga rata-rata punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan mereka berusaha bagaimana supaya anak-anak mereka nggak mengalami yang mereka alami ya, karena itu mereka ini rata-rata orang-orang yang kerja keras. Yang hari ini saudara bisa lihat pemilik-pemilik perusahaan besar, mereka yang benar-benar berusaha supaya keturunan mereka bisa mewarisi yang hal-hal yang mudah, yang buah yang mereka sudah kerjakan, yang dulu mereka harus kerja keras banting tulang untuk mendapatkannya. Ya, next. Oke, ini generasi yang berikutnya, ya mungkin ini ada di antara Bapak Ibu atau Ibu dari Bapak Ibu juga ya, tergantung Bapak Ibu generasi X atau generasi milenial atau generasi Y. Generasi ini rata-rata lahir di tahun 1961 sampai 1980. Mereka mengadopsi karakter dari orang tuanya yang mencari uang demi keluarga, karena itu yang mereka lihat ketika mereka kecil, bagaimana orang tuanya itu bekerja keras, berusaha untuk membuat atau mensejahterakan keluarga mereka, ya. Bedanya mereka mulai akrab dengan investasi. Nah, mereka ini nggak cuma berdagang misalnya atau 1-2 pekerjaan, tapi mereka mulai ngerti ada yang namanya investasi, di mana uang bisa menghasilkan uang dengan sendirinya. Ya, sehingga generasi ini rata-rata itu lumayan tekun dalam bekerja. Mereka generasi yang nggak mudah menyerah, dan mereka generasi yang nggak mudah berubah-ubah pekerjaan biasanya, karena mereka punya didikan dari orang tua mereka. Next. Generasi ini mulai mengenal komputer, tapi komputer jadul ya, yang benar-benar yang lama dulu, masih zaman-zaman Windows 95 mungkin, yang masih yang jadul banget lah, mungkin belum Windows 95, bahkan masih yang komputer-komputer Linux yang seperti itu ya. Jadi mereka mulai mengenal teknologi, tapi banyak dari mereka juga yang hari ini agak gaptek. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak banyak dibekali oleh pekerjaan mereka untuk mengerti skill teknologi dan lain sebagainya ya, tapi mereka mulai diperkenalkan dengan itu. Dan mereka juga generasi yang mengenal pentingnya dana pensiun, sehingga mereka cenderung menggunakan uang yang dimiliki untuk modal usaha ya, biaya anak, beli kendaraan, properti. Nah, mereka ini rata-rata karena didikan orang tuanya yang baby boomer tadi, sehingga mereka ini masih memikirkan bagaimana generasi berikutnya ini bisa hidup yang sejahtera, hidup yang tentram, gak usah bersusah-susah ya. Jadi mereka mulai pikirin tuh investasi, properti dan lain sebagainya. Next. Generasi ini ciri-cirinya mandiri, pragmatis, mereka rata-rata praktis orangnya, mementingkan kesinambungan, kontinu ya, jadi mereka nggak suka berubah-berubah pekerjaan biasanya, menyenangkan, berpikiran luas, suka dengan keragaman, memiliki jiwa pengusaha, jadi rata-rata mereka juga seperti orang tuanya, mereka mulai berusaha, mulai mencari cara bagaimana untuk mensejahterakan keluarganya, memiliki ekspektasi kerja tinggi. Mereka orang-orang yang menghargai kerja, mereka menyukai pekerjaan yang tidak formal juga, dan cenderung agak skeptis ya, generasi X ini ya. Next. Boleh next. Ya, sekarang kita lanjut ke generasi milenial. Nah, ini dari tahun 1981 sampai 1995. Ini generasi yang sangat terkenal nih, gara-gara sejak presiden ya merekrut banyak stafnya, banyak menterinya milenial. Nah, keunggulan generasi ini apa sih? Mereka itu lahir ketika yang namanya komputer, smartphone, gadget, games dulu awal-awal
game Sega lah, games Nintendo gitu ya, yang awal-awal benar-benar lagi booming-boomingnya. Jadi mereka itu mulai diperkenalkan dengan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK ya. Jadi di zaman mereka lah mulai itu di universitas mulai ada jurusan-jurusan di bagian teknologi, dan itu membuat mereka mulai bekerja menggunakan teknologi ya. Tapi mereka juga orang-orang yang masih bisa berhubungan secara sosial, secara one on one, face to face, karena pada zaman itu teknologi tidak semudah didapatkan seperti hari ini ya, tapi mereka mulai diperkenalkan dengan yang namanya teknologi ya. Mereka juga terbiasa untuk buka bisnis sendiri. Hari ini banyak milenial yang membuka startup, banyak milenial yang mencoba-coba hal yang baru. Mereka rata-rata memiliki jiwa entrepreneur atau ingin mencoba usaha yang baru, ingin melakukan sesuatu sendiri yang berbeda ya. Next. Bahkan kita tahu seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya dimulai dari milenial ya, bagaimana generasi ini benar-benar membawa banyak hal yang baru di dunia, di Indonesia pada khususnya. Nah, keseimbangan gaya hidup itu jadi hal yang penting buat generasi milenial. Mereka ini rata-rata lebih santai dibandingkan generasi X sebelumnya, apalagi generasi baby boomer. Wah, ini jauh lebih santai ya, karena mereka sudah hidup di zaman yang tidak perang, tidak terjadi tekanan-tekanan seperti itu dalam lingkungan ya, sehingga mereka lebih ingin mencari pekerjaan yang menunjang gaya hidup ya. Nah, rata-rata jeleknya dari generasi milenial ini adalah kalau mereka merasa nggak suka atau nggak mood atau nggak cocok sama satu pekerjaan, mereka ini suka ganti-ganti kerjaan. Nah ya, kecuali terdidik sama orang tuanya untuk berusaha untuk bertahan, tapi rata-rata kalau tidak, maka generasi ini terbiasa untuk ya pokoknya aku lakukan yang aku suka aja, toh hidup buat dinikmati. Jadi rata-rata generasi ini cenderung seperti itu. Mereka bersifat konsumtif ya. Yang next ya. Mereka bersifat konsumtif. Mereka mulai nyicil kendaraan mulai dari muda dan lain sebagainya ya, karena cara pikir mereka sudah lebih dinamis, lebih fleksibel daripada generasi yang sebelumnya. Dan mereka ingin hidup untuk saat ini. Nah, itu rata-rata generasi milenial ya. Ciri khususnya mereka realistis. Beberapa dari mereka disiplin, tapi ada beberapa dari mereka moody juga, mementingkan prestasi kerja, penuh keinginan, memiliki kepercayaan diri yang baik. Ya, mereka pede aja pokoknya, mau jadi bos atau mau jadi kerja di kantoran atau mereka mau kerja di restoran, buat mereka pede aja gitu. Memanfaatkan teknologi, suka dengan perbedaan, dan mereka ini punya toleransi yang tinggi. Jadi mereka mulai punya cara pikir yang dalam tanda kutip nggak kolot atau nggak konservatif. Mereka mulai ingin membuka diri untuk menerima pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, di generasi milenial ini, pandangan-pandangan dari luar negeri atau Western thinking itu sangat-sangat mempengaruhi ya, dan itu membuat pikiran mereka terbuka untuk hal-hal yang nggak cuma dari cara pikir orang Timur, tapi mereka mulai berpikir seperti cara pikir orang Barat ya. Oke, ini ya, next boleh, makasih. Ini sekilas aja ya, ini kira-kira milenial. Milenial adalah generasi suka selfie, suka pakai tongsis. Nah, siapa di sini mungkin Bapak Ibu yang juga punya tongsis di rumahnya. Ini generasi yang suka selfie, generasi yang suka gonta-ganti provider HP. Ini generasi yang suka mulai diperkenalkan dengan yang namanya Facebook. Oh ya, ada yang angkat tangan juga, terima kasih. Diperkenalkan dengan namanya Facebook. Ini generasi yang suka minum kopi juga, cobain dari satu kopi ke kopi yang lain. Ini generasi diperkenalkan juga dengan lebih lagi Google, apa-apa tanya Om Google. Nah, itu udah mulai nih generasi ini ya. Oke, next. Nah, sekarang kita mulai bahas generasi Z ya. Nah, nanti kita akan bahas gimana caranya sih membina. Rata-rata generasi Z ini adalah anak dari generasi X atau generasi milenial. Itulah generasi Z ya, rata-rata dari generasi X atau generasi milenial. Nah, generasi Z ini lahir tahun 95 sampai 2010, kira-kira seperti itu ya. Generasi Z ini sudah sangat mengenal teknologi. Ya, kalau milenial sudah banyak diperkenalkan, kalau ini sudah lebih lagi sejak kecil, mereka itu banyak banget yang sudah bisa main gadget. Nah, makanya saudara itu kan lihat
Mungkin kalau saudara generasi Z atau anak-anak saudara generasi Z, maka saudara akan lihat dari mereka kecil, mereka nggak perlu diajarin, mereka udah bisa main gadget karena mereka lahir seperti ini. Dan bahkan banyak dari mereka itu nggak tahu permainan tradisional itu seperti apa. Ya, banyak dari mereka nggak tahu tuh permainan coklat, permainan ular tangga zaman dulu, ya, mereka permainan karet apalagi, atau bekel, bola bekel atau apapun, mereka nggak pernah tahu karena dari kecil mereka sudah diperkenalkan dengan gadget, ya, kecuali mungkin anak-anak yang lahir di pedalaman atau di desa, nah itu berbeda. Ya, itu nanti kita bicara generasi alfa. Kalau generasi alfa, bahkan yang di desa saja mereka sudah ngerti gadget. Tapi kalau generasi Z, mereka itu rata-rata yang di kota dari kecil mereka sudah tahu dengan teknologi, ya. Bahkan begitu akrabnya dengan internet, mereka suka mencari popularitas. Mereka sangat aktif di sosial media. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau lihat Instagram, Bapak Ibu sering lihat OOTD, ya, outfit of the day. Nah, ini generasi Z nih biasanya suka pasang-pasang outfit of the day. Hari ini mau pakai baju apa yang bagus supaya bisa difoto, demi konten, demi foto. Ini generasi yang suka ngonten, ini generasi Z, Bapak Ibu, ya. Mungkin akan lihat di YouTube, di Instagram, di berbagai jenis sosmed. Ini generasi yang bahkan mereka memanfaatkan sosmed buat segala macam. Mereka manfaatkan buat popularitas, mereka buat viral, mereka juga manfaatkan untuk bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Next. Jadi jangan heran kalau mereka cenderung menghabiskan uangnya untuk keperluan fashion, ya kan, karena harus OOTD, ya Bapak Ibu, harus makan di restoran terkenal, jalan-jalan, kadang-kadang pergi ke puncak jauh-jauh, pergi ke kota mana jauh-jauh cuma untuk foto dan dipost di sosmed, ya. Siapa mungkin di sini yang ngalamin juga. Nah, itu generasi Z. Atau mungkin gini, enggak, saya generasi milenial, generasi X, tapi saya juga begitu, ya. Namanya kita sudah berada di zaman yang sama dan sudah saling menularkan, ya Bapak Ibu. Nah, selain media sosial, generasi ini sangat gemar melakukan online shopping. Nah, ini generasi Z, sangat suka online shopping. Mereka sangat fasih, sangat mahir berjual dan beli barang secara online, ya, karena menurut mereka praktis, nggak perlu kemana-mana, instan. Ini generasi yang super instan. Mereka sangat suka apa-apa cepat. Jadi daripada mereka harus pergi ke toko cari barang, kalau mungkin generasi X atau generasi milenial di masa kecilnya pernah ngalamin harus pergi cari barang ke sini ke sono, puter-puter. Nah, kalau mereka sudah di era di mana orang-orang berjualan secara online. Apalagi sejak pandemi ini, ya Bapak Ibu, ya, banyak orang beralih ke online. Nah, membuat mereka jadi berpikir, daripada capek-capek, mendingan dalam waktu singkat mereka bisa dapat yang mereka mau. Ya, next. Oke, kemajuan teknologi ini juga membuat keterbukaan informasi yang luar biasa, ya. Ini Om Google makin populer nih di zaman ini, ya. Saudara saya di generasi Z itu dari kecil, dari dia umur 4 tahun, 5 tahun, setiap kali kita tanya sesuatu, menurutmu ini gimana? Dia langsung bilang, ayo kita tanya Google. Ayo kita tanya Google. Selalu itu jawabannya. Jadi buat mereka, Om Google bisa memecahkan banyak masalah. Nah, itu juga yang membuat mereka itu menyerap sangat banyak informasi, bahkan di usia yang sangat muda. Mereka tiba-tiba bisa tahu tuh tentang politik, mereka bisa tahu tentang apa yang terjadi di luar sana, tentang pemerintahan, tentang kehidupan artis dan lain sebagainya, lika-liku kehidupan. Kenapa? Karena teknologi ini memberikan mereka sangat banyak, bahkan berlimpah informasi dari yang seharusnya mereka siap terima. Ya, next. Jadi ciri-ciri mereka adalah rata-rata mereka independen, mereka keras kepala rata-rata, ya, karena mereka ingin freedom. Nah, ini dipengaruhi oleh Western thinking yang mereka terima, sehingga mereka merasa mereka butuh freedom, gak suka dikekang generasi. Makin kesini, mungkin Bapak Ibu akan lihat murid-muridnya, anak-anaknya, itu makin gak suka dikekang, atau gak bisa cuma begini. Pokoknya kamu harus begini. Nah, mereka makin gak bisa. Kenapa? Karena makin kesini, generasi ini mereka makin di otak mereka, they need freedom. Mereka butuh dinamika, ya. Praktis, selalu terburu-buru karena mereka suka instan, penuh keinginan, percaya dirinya juga tinggi. Mereka itu gini, pokoknya hidupmu kamu lakukan apa yang kamu mau, saya nggak urusan dengan saya juga lakukan dengan hidup saya, gitu. Jadi mereka itu beda dengan generasi X, baby boomer. Apalagi kalau dulu tuh, ya, Bapak Ibu mungkin
orang gimana, orang ada apa, itu digosipin di mana-mana itu. Kalau sekarang itu mereka lebih yang free lah, biarkan orang menjadi apapun yang dia mau. Ya, ini generasi yang suka dengan perbedaan, ingin hasil instan dan cepat tadi ya, suka menjadi pusat perhatian. Mereka bukan cuma selfie, tapi mereka cari tempat khusus demi konten, bahkan ada yang manjat pohon demi konten, pokoknya apapun demi konten. Nah, sedihnya itu yang kita lihat di berita ya, bahkan orang sampai ada yang kecelakaan demi konten. Nah, inilah yang menyedihkan. Suka perubahan dan memiliki toleransi yang tinggi. Ya, next. Oke, kelebihannya generasi Z ini, mereka itu nggak perlu diajari teknologi. Sejak kecil begitu lahir, mereka langsung tahu. Ya. Yang kedua adalah mereka multitasking, terbiasa. Apa itu? Dalam waktu yang bersamaan, karena mereka nggak bisa lepas dari gadget mereka, jadi mereka bisa baca, mereka sambil bicara, mungkin bicara lewat video call, atau lewat conference call, atau dengan teman-teman di sekitar, sambil nonton, dan sambil mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini generasi yang sudah terbiasa busy, ya, input yang masuk itu sangat banyak dalam waktu yang bersamaan. Next. Mereka juga jadi cenderung tidak sabaran ya, karena apa mereka bisa dapatkan dengan cepat kok. Mereka butuh jawaban tinggal on Google. Mereka butuh apa, mereka tinggal beli online ya. Sehingga mereka ingin menyelesaikan masalah menggunakan cara-cara instan. Nah, ini generasi yang gimana caranya mendapatkan cara instan untuk menyelesaikan masalah apapun ya. Sebagian dari generasi ini kurang terampil berkomunikasi verbal. Nah, ini kekurangannya. Kenapa? Karena mereka terbiasa di dunia sendiri dengan gadget. Terbiasa shopping aja nggak usah bertatapan muka dengan orang. Mereka bisa dengan chatting-chatting dengan jari mereka, berbicara dengan dengan penjualnya dan pembelinya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita bertatap muka, mau tidak mau kan kita harus memperhatikan orang ini siapa, gaya bahasa kita, cara kita, intonasi kita berbicara itu harus diperhatikan, gitu kan. Misalnya penjualnya orang tua, kan nggak mungkin kalau misalnya muka demi muka, face to face kita bilang gini, Bu, tolong mau beli ini. Waduh, ibunya bisa kesel banget kan. Tapi kalau secara online kan kita nggak tahu yang jual itu orang tua, apa orang muda atau bagaimana gitu ya. Jadi salah satu kekurangan mereka itu membuat mereka itu jadi kurang terampil berkomunikasi verbal. Nah, ini nih nanti yang harus kita perhatikan dalam membina. Next. Generasi Alpha ini generasi dengan teknologi yang lebih pesat lagi seperti hari ini ya. Handphone didapatkan dengan sangat mudah. Mereka bisa dapatkan internet dengan sangat mudah, paket internet di mana-mana, dan bahkan handphone sekarang dijual sudah murah dan lain sebagainya ya. Di usia mereka yang sangat ini, bahkan mereka itu lahir dari orang tua yang nggak bisa berhenti dengan gadget gitu, sehingga mereka itu istilahnya dari brojol, dari lahir mereka sudah lihat gadget. Bahkan ada yang kalau sekarang nih, generasi sekarang melahirkan pun harus di shoot ya, harus ada gadget yang bersama dengan ibunya dan ayah. Di usia mereka yang sangat dini, mereka sudah mengenal dan menggunakan gadget, smartphone, dan kecanggihan teknologi. Ini rata-rata anak-anak generasi milenial. Zaman siapapun, zaman dulu ya, zaman ini maksudnya, zaman ini siapapun bisa viral dan terkenal, nggak cuma artis. Kalau dulu mungkin di zaman generasi milenial masih kecil atau generasi X, apalagi baby boomer, itu yang terkenal orang-orang artis yang masuk TV. Kalau sekarang TV itu rata-rata hampir tidak populer. Kenapa? Karena orang lihat gadget, orang nonton di YouTube, nonton di Netflix, sehingga siapapun punya kesempatan jadi viral. Saudara mungkin kalau saudara mengikuti di dunia internet, di YouTube dan lain sebagainya, maka saudara kita lihat hari-hari ini beritanya yang orang di kampung ujung-ujung desa yang rumahnya gubuk, dia bisa jadi viral gara-gara dia buat konten di sosial media. Nah, inilah zaman dimana kita berada sekarang. Next. Oke, ini secara singkat saja, baby boomers mencari informasi offline ya. Ini zaman masih ada koran, TV, radio. Mereka itu rata-rata lebih suka komunikasi langsung, face to face. Next. Kalau generasi X itu mencari informasi dan hiburan pakai TV. Nah, ini rata-rata suka nonton TV lama, panjang sekali waktunya, dan sampai zaman-zaman ini nih yang namanya TV kabel atau parabola itu sangat terkenal ya, karena inilah hiburan mereka. Mereka cukup tech savvy atau mereka punya account sosial media ya, rata-rata. Next. Generasi milenial, mereka sangat-sangat tech savvy, mereka sangat-sangat kaya dalam teknologi,
Mereka punya banyak account di sosial media, Instagram punya, TikTok punya, Facebook punya, wah pokoknya semuanya punya ya. Nyaman berkomunikasi melalui sosial media, telepon, atau video call. Nah, mereka ini rata-rata yang conference call, sudah terbiasa dengan conference call. Next. Generasi Z, hidup berdampingan sangat dipengaruhi dengan teknologi ya. Sekali lagi, generasi Z ini rata-rata sudah diberi HP oleh orang tuanya sejak usia dini ya. Ada yang karena mungkin memang orang tuanya punya berkat lebih, diberikan ke anaknya supaya mudah menghubungi anaknya karena orang tuanya rata-rata bekerja. Ada yang karena mereka khawatir kalau anaknya ditinggal di sekolah sendirian bagaimana, akhirnya diberikan HP supaya kalau ada apapun bisa langsung telepon ke orang tuanya. Ada yang memang karena mereka punya berkat lebih, mereka pengen anaknya bisa nikmatin gadget dari usia muda gitu ya. Nah, sehingga mereka itu disebut hyper connected, terlalu terkoneksi dengan internet ya, sehingga paling sedikit ini minimal mereka menghabiskan waktu 3 jam sehari dengan HP. Next. Generasi Alpha itu permulaan generasi baru, anak dari milenial, sangat terkoneksi dengan internet. Tingkat kelahiran generasi Alpha paling banyak di India, Cina, dan Indonesia. Nah, ini nih generasi kita. Oke, kita langsung ya. Next. Masalah antar generasi. Apa saja masalah antar generasi? Yang pertama. Next. Oke, priority dan skill gap ya. Terjadi kenapa ada priority dan skill gap? Karena teknologi yang berkembang membuat skill yang diterima oleh generasi-generasi sebelumnya dengan generasi Z dan Alpha ini berbeda. Mereka punya kebiasaan yang berbeda, prioritas mereka berbeda. Kalau yang dulu prioritasnya adalah hubungan sosial, kalau sekarang prioritasnya adalah gadget, konten, sosmed, dan lain sebagainya. Bagaimana menjadi populer, menjadi viral gitu ya. Mendefinisikan lingkungan dengan cara yang berbeda. Mereka juga stimulasi lingkungan yang mereka miliki itu berbeda ya, berbeda dengan zaman dulu. Next. Membina generasi Z ya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari generasi Z. Yang pertama, bagaimana kita bisa bina mereka? Kita harus kenali dunia mereka. Apalagi kalau kita ada di generasi X atau kita di generasi Y ya. To reach them, we need to try to be in their world. Untuk menggapai mereka, kita perlu mencoba untuk apa sih rasanya ada di dunia mereka. Nah, yang pertama, pahami dan kenali ciri-ciri generasi ini. Ya, jangan tuntut mereka untuk mengerti generasi kita. Nggak mungkin mereka ngerti generasi kita, karena mereka nggak ada di zaman kita. Mereka belum hidup. Jadi, harus kita dulu yang mengerti generasi mereka. Ya. Yang kedua, penuhi kebutuhan mereka dengan penguasaan teknologi sebisa mungkin. Ya, ini tidak harus, tapi sebisa mungkin, karena biar bagaimanapun edukasi anak, terutama di kota zaman sekarang aja, sudah membutuhkan teknologi. Ya, berusahalah untuk paham. Nah, kan nggak mungkin kita itu bisa mengerti dunia mereka kalau kita gampek gitu, bener-bener gagap teknologi, nggak ngerti teknologi sama sekali ya. Jadi nanti kita dibilangnya orang tua nggak asik, mama nggak asik, ayah nggak asik, ibu nggak asik gitu. Jadi kita perlu juga paham bagaimana menggunakan teknologi. Tidak dibiarkan, tapi ditemani sejak dini. Nah, itu penting. Sekalipun mereka sangat fasih teknologi, jangan sekali-sekali membiarkan mereka sejak dini. Mereka perlu dampingan, tapi ya juga jangan 24 jam sehari didampingi ya. Tapi mereka sangat butuh dampingan. Kenapa? Karena internet tidak menyediakan edukasi yang cukup, yang namanya edukasi moral, edukasi pengenalan akan Tuhan, edukasi sosial, itu internet nggak sediakan. Jadi kita sebagai orang tua tetap harus menyediakan itu buat mereka. Luangkan waktu spesial, luangkan waktu spesial untuk edukasi sehingga mereka paham baik dan buruknya, yang mana yang situs yang bisa dikunjungi dan yang mana tidak boleh dikunjungi ya. Jadi tetap sebagai orang tua, sekalipun kita sibuk bekerja, kita harus luangkan waktu. Nggak ada cara lain selain engkau dan saya meluangkan waktu untuk anak-anak ini ya. Next. Beri mereka lingkungan belajar dan berteman yang baik ya. Salah satu kecenderungan generasi Z adalah karena mereka sudah terbiasa dengan dunia di mana mereka bisa lakukan apapun dengan gadget mereka, sehingga mereka itu rata-rata cenderung ke arah individualistik. Nah, kita tidak ingin anak-anak kita itu bertumbuh seperti itu. Kalau mereka terlalu individualistik, mereka ini lama-lama tidak mengerti yang namanya empati. Mereka nggak ngerti juga yang namanya
komunikasi nonverbal, pentingnya itu, bagaimana pentingnya sentuhan, pentingnya mereka menolong orang, pentingnya mereka bertemu, pentingnya mereka tahu cara-cara berbicara dengan orang, intonasinya bagaimana, body language-nya bagaimana, kalau ketemu orang tua disapa atau tidak. Nah, yang seperti ini nih ya, manner-manner ini perlu kita tetap arahkan ya. Jadi yang paling penting adalah bukan menggurui, tapi mengarahkan mereka. Arahkan mereka, selamatkan mereka dari efek-efek buruk dunia teknologi ini. Efek buruknya adalah banyak anak menjadi individualistik. Mereka bisa seharian di kamar main game. Wah, itu sudah berbahaya, Bapak Ibu. Saya harap nggak ada anak-anak kita yang seharian main game di rumah ya, karena itu membuat mereka terlalu terbiasa dengan dunia mereka sendiri, sehingga itu akan membuat mereka tumpul secara sosial ya. Beri mereka kepercayaan, tetap jangan terlalu dikekang, karena anak-anak zaman ini nggak sangat tidak suka dikekang. Semakin dikekang mereka akan semakin merontak. Jadi kita harus kasih mereka kepercayaan, sambil sekilas kita awasi ya, terutama anak-anak sejak dini. Kalau saudara anaknya masih kecil, nah itu kesempatan sebaik-baiknya untuk awasi sejak kecil supaya mereka terbiasa mengetahui yang namanya batas. Tetap ada yang namanya batas ya, walaupun mereka diberi kepercayaan dan kebebasan, mereka dikasih HP sendiri, tetap ada yang namanya batas ya. Tapi kita juga jangan curigaan ya, karena anak tuh paham dan ngerti banget kalau orang tuanya curigaan ya. Oke, 8. Beri mereka pengertian akan pentingnya batas waktu untuk membatasi diri seperti tadi ya. Jadi tetap di generasi yang namanya suara freedom itu disuarakan di mana-mana, mereka harus tahu pentingnya menetapkan batas buat diri mereka sendiri. Kenapa? Karena ini bekal. Satu hari nanti mereka besar, mereka harus bisa menetapkan batas buat diri mereka sendiri. Mereka harus tahu caranya mendisiplin diri mereka sendiri ya. Selalu berkomunikasi dengan sang generasi Z untuk hal apapun ya. Next. Oke, lalu bagaimana dengan generasi Alpha? Next. Nah, ini generasi yang sudah lebih kecil lagi ya, 11 tahun ke bawah rata-rata, 10 tahun ke bawah. Mereka perlu tahu bebas versus batas ya. Justru karena mereka ini rata-rata masih usia SD, paling besar umurnya itu masih usia SD, ini kesempatan terbaik mendidik mereka sebelum terlambat ya. Generasi Alpha ini sangat paham digital, bahkan saya ini kan banyak berkecimpung dengan anak-anak kebutuhan khusus. Mungkin mereka secara akademik, secara bahasa nggak ngerti, tapi gadget mereka fasih banget rata-rata. Nggak perlu diajarin sama orang tuanya, mereka tahu caranya nyari video di YouTube, mereka tahu Google di mana, mereka tahu mau cari iklan apa di mana. Wah, itu lebih lagi perlu pendampingan, arahan dan didikan ya. Hari-hari ini menjadi orang tua otoriter itu sudah tidak bisa. Sekali lagi mereka nggak bisa dikekang.